kasih untuk kepercayaan dari IMAPA yang ada di Amerika dan juga Kanada untuk Bapak sampaikan refleksi Natal tahun ini. Pertama juga Bapak minta maaf karena beberapa kali IMAPA mengundang Bapak tapi Bapak tidak sempat hadir. Saya minta maaf karena Bapak ada kesibukan yang lain. Tapi puji Tuhan karena Tuhan telah menyediakan waktu yang baik hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama masuk IMAPA yang ada di Amerika dan juga Kanada, bahkan di beberapa negara, sama-sama kita merefleksikan, merenungkan apa arti dari kelahiran Yesus Kristus untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Para mahasiswa dan mahasiswi yang Tuhan Yesus kasih. Pada pagi hari ini, saya akan merefleksikan untuk kita semua sesuai dengan tema yang disampaikan oleh IMAPA. Yaitu, mereka akan menamakannya Immanuel. Artinya kita sudah tahu Allah menyertai kita. Untuk memandu kita lebih jauh, saya akan membaca bagian dari firman Tuhan yang merupakan nubuatan para nabi tentang kelahiran Yesus. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Raja damai yang akan datang. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kejujuran. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa,
Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah jauh pembacaan nats firman Allah sebagai acuan refleksi Natal Imapa pada hari ini. Dari pembacaan ini kita lihat bagaimana Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran Yesus sebagai Raja Damai. Sebelum kita jauh merenungkan firman Allah, ada 4 tahapan tentang kelahiran Yesus. Yang pertama adalah kelahiran Yesus itu pernah dinubuatkan. Jadi kelahiran Yesus Kristus, Raja Damai, yang membebaskan manusia dari belenggu kuasa iblis dan dosa itu, sudah pernah dinubuatkan. Nubuatan itu dibuat oleh orang-orang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang jujur. Roh Tuhan Allah sampaikan kepada mereka supaya mereka bernubuat bahwa Sang Penebus, Sang Penyelamat yang namanya Immanuel itu, Yesus Kristus akan hadir di dalam dunia nyata melalui rahim Bunda Maria. Kelahiran Yesus pernah dinubuatkan, itu pertama. Kita lihat di dalam kitab suci bahwa Nabi Mika bernubuat itu. Dan juga Nabi Yeremia bernubuatkan, itu yang tadi kita baca. Yang kedua adalah kelahiran Yesus juga dinantikan, ditunggu oleh orang-orang suci, orang-orang saleh, orang-orang benar. Yang kita tahu bahwa Simeon dan yang sudah tua dan Hana, dia pernah menunggu bahwa sebelum dia mati harus melihat Raja Damai itu, penyelamat. Yang kedua. Yang ketiga adalah kelahiran Yesus itu disampaikan. Kita tahu Gabriel menyampaikan kepada Yesus, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang engkau menamai dia Immanuel. Dia bilang, saya masih nona, masih gadis, bagaimana? Itu impossible, tidak akan terjadi. Tapi kuasa Roh Kudus menyatakan itu. Yang keempat, kelahiran Yesus disambut. Kita lihat sambutan kelahiran Yesus itu begitu meriah. Ada 9 golongan manusia. 9 kelompok manusia menyambut kelahiran Yesus secara meriah di seluruh dunia. Semua golongan usia. Dari yang tua sampai yang baik. Mengapa? Karena Kristus Yesus Raja Damai yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu kuasa iblis dan kuasa dosa itu, disambut dengan sukacita yang besar. Yang kita lihat yang pertama, kita lihat Maria menyambut itu. Kita lihat, Maria menyambut, bagaimana saya masih gadis, tapi belum pernah bersetubuh, masih tunangan dengan Yusuf, tapi dapat Roh Kudus mengandung itu. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamai dia Immanuel. Yang kedua kita lihat menyambut kelahiran Yesus adalah Yusuf. Yusuf baru tunangan dengan Maria. Dia melihat bagaimana pacarnya atau tunangannya sudah berbadan. Loh, bagaimana saya belum pernah berbadan berhubungan, tapi ini sudah. Dia diam-diam mau menceraikan Maria, tapi Roh Kudus datang. Jangan engkau menceraikan itu. Terimalah dia sebagai istrimu. Luar biasanya Yusuf, seorang laki-laki yang penuh watak kepribadian yang luar biasa. Ya. Dia punya moral yang baik. Dan kita belajar dari dia. Kalau kita lihat hari ini, kalau ada pacarnya sudah mengandung atau hamil, sudah. Tangan jalan, kaki jalan, atau macam-macam ya. Kita lihat yang selalu, itu. Nah, ini kita lihat Yusuf jadi teladan yang baik. Yang ketiga yang menyambut kelahiran Yesus adalah Elizabeth. Elizabeth itu sudah mewakili yang ibu-ibu yang sudah tua. Yang tadi Maria yang menyambut itu adalah mewakili yang gadis-gadis. Meresponi kelahiran Yesus. Nah Yusuf itu tadi jadi generasi muda yang anak-anak muda mewakili yang kita menyambut kelahiran Yesus. Dan Elizabeth, dan dia mewakili ibu-ibu yang sudah tua.
Seketika Maria datang menyambut. Ya, salam pada Elizabeth. Elizabeth bilang apa? Aduh, ibu Tuhanku datang. Dan yang keempat kita lihat, bayi juga turut bersukacita dan menyambut kelahiran. Yang Yohanes Pembaptis yang ada dalam kandungan Elizabeth, dia juga melonjak kegirangan ketika Maria menyalami Elizabeth. Sehingga bayi pun turut menyambut kelahiran Yesus. Lalu setelah bayi dan kita juga melihat juga Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Dia menyambut kelahiran Kristus. Dia bersukacita. Saya tidak akan baca karena itu terlalu. Kemudian kita lihat yang keenam, orang Majus, representasi mewakili intelektual, cendekiawan, ilmuwan, dan orang-orang astronot, orang-orang perbintangan. Mereka tahu bahwa ada kelahiran sang raja. Ini ada mewakili intelektual, cendekiawan, ilmuwan, dan orang-orang profesional. Dan mereka juga menyambut kelahiran Yesus, yaitu orang Majus. Mereka membawa kemenyan, mur, dan emas, mempersembahkan dia kelahiran Yesus Kristus. Lalu dan sekarang kita tahu juga orang-orang cendekiawan, ilmuwan, dan orang-orang hebat juga merendahkan diri dan memuliakan Tuhan hari ini dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Lalu yang ketujuh kita lihat Raja Herodes mewakili raja-raja dunia hari ini. Setelah orang Majus datang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus, Raja Herodes kaget dan terkejut. Aduh, bagaimana saya sendiri raja besar, saya sendiri orang hebat, saya sendiri yang disegani, saya sendiri harus didengar, saya sendiri yang dihormati. Tapi ini siapa yang lahir? Raja-raja apa lagi? Dia dalam hatinya marah. Ya, hatinya tidak suka, tidak senang. Sementara kita yang lihat yang lain kita lihat 6 bagian itu menyambut, tapi yang ini manusia yang ini mewakili raja-raja, pemimpin-pemimpin angkuh dan sombong di dunia hari ini. Mereka tidak mau orang lain menyaingi mereka. Mereka tidak mau orang lain sama dengan mereka. Para politisi, ya, para negarawan, ya, orang-orang besar hari ini. Raja atau ratu atau presiden atau perdana menteri baku sikut sana sini karena tidak mau, ya. Ada kesombongan di situ, ada keangkuhan di situ, dan di sini kita lihat raja. Lalu yang ke-8, malaikat dan bala tentara surgawi bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan yang ke-9 adalah para gembala domba dari padang gurun sana. Itu orang-orang dalam kelas dari Palestina. Kalau kelas Palestina, itu orang-orang tidak ada hitungan sama sekali. Orang-orang tidak ada nilai dan tidak ada martabat. Itu kan orang-orang yang ada di kampung-kampung sana. Orang-orang yang suka urus kambing, domba itu. Yang ya bisa juga katakan tidak punya pendidikan. Tetapi luar biasanya adalah mereka orang-orang datang menyembah kelahiran Yesus. Dan mereka memuliakan Tuhan kelahiran Yesus. Para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Amerika dan Kanada dan di mana saja. Ini kisah 4 proses kelahiran Yesus ini kita lihat. Dan sekarang kita lihat dalam konteks kita. Konteks kita hari ini. Dan sekarang kita lihat, ya, kita sudah lihat tadi ada sambutan luar biasa, ya. Kita ada kelahiran Yesus tadi yang dinubuatkan. Ada kelahiran Yesus yang dinantikan. Ada kelahiran Yesus yang disampaikan dengan melalui anak malaikat tadi. Dan juga bagaimana sikap kita hari ini? Itu pertanyaannya. Pertanyaan sikap kita hari ini, ya. Sekarang kembali pada kita. Saya mau sampaikan kepada para mahasiswa yang ada semua tentang realitas hari ini, kondisi hari ini. Karena kehadiran Yesus dalam realitas di dunia ini, kita selalu bilang, ya, kalau dalam konteks Papua, ya, dalam konteks Papua itu kita bilang, yo, selalu gereja-gereja dari dulu kita khotbah, ya, kita terus khotbah tentang damai,
Ya. Oh, Yesus itu membawa damai. Yesus itu sumber damai. Yesus itu raja damai di gedung-gedung ibadah. Ya. Saya mau bawa kita dalam pikiran di konteks Papua. Jangan di konteks yang lebih luas, tapi konteks Papua Bapak mau bawa. Kita lihat di sini. Di gedung-gedung yang mewah, di kursi-kursi yang di tempat-tempat yang full AC, kita menyanyi Malam Kudus, seni senyap. Lalu tadi ada lagu bagus, tadi ada lagu yang apa? Apa itu? Seribu Lilin. Lalu Seribu Lilin itu ada kita coba lihat dulu. Apakah saya coba mau cerita tentang ini ya? Saya Bapak lihat ini, Bapak lihat. Oke. Seribu Lilin itu bercahaya di Papua tidak? Ini pertanyaan. Kita taruh dalam konteks Papua. Bapak bicara di konteks Papua. Jangan konteks yang lain. Kalau gereja hadir, gereja-gereja seluruh, termasuk gereja baptis ini hadir. Gereja baptis ini sudah hadir 28 Oktober 1956, berarti sudah 65 tahun. Kalau setelah peralihan terhadap misionaris kepada orang Papua, itu sudah 54 tahun. Di mimbar baptis, itu khotbah tentang Natal itu berapa kali? Itu pertanyaannya. Tentang damai itu berapa kali? Saya merasa ini, damai apa yang kita khotbah hari ini? Saya bilang malah dalam konteks orang baptis ya, saya tidak mau bilang gereja yang lain. Nanti saya diprotes, ya para mahasiswa mengingati Bapak ya. Nanti mereka gereja yang lain, ketua-ketua senilai akan protes dan marah saya. Pendeta-pendeta yang biasa pakai jas dasi, biasa bilang damai. Bikin poster di jalan-jalan sana, Papua tanah damai. Bah, yang damai yang bagaimana? Ini kan masalah bagi Bapak. Tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin gereja. Saya mau cerita satu kisah ini. Tapi saya mau bilang, di Papua ini, di mimbar itu bicara apa kalau damai wujudkan Papua, tanah damai yang permanen dan harmoni untuk menghargai martabat manusia. Dan sekarang negara ini saya mau bilang, negara ini perlu dikoreksi. Pemerintah Indonesia yang ada di Papua ini perlu dikoreksi. Aparat keamanan TNI Polri harus dikoreksi. Dengan Injil adalah kekuatan Allah. Dengan firman Allah, koreksi dia di mimbar. Kalau dia masuk gereja, kita harus. Kalau selalu TNI Polri sama bilang, negara bilang orang Papua itu separatis. Dari dulu sampai sekarang bilang orang Papua itu separatis. Orang Papua itu makar. Orang Papua itu OPM. Dan sekarang mitos yang negara yang baru adalah KKB. Ini salah. Ini tidak benar. Ini kejahatan. Ini barbar. Ini kriminal terhadap manusia. Firman Allah berbicara. Kalau mau ciptakan Papua tanah damai yang permanen, menghargai martabat kemanusiaan, dan juga kesamaan hak, harus dari mimbar. Natal harus yang sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya. Yesus itu harus menjawab itu. Yesus berbicara dalam semua dimensi. Dua dimensi. Dimensi rohani dan juga dimensi jasmani. Dia mau memiliki hubungan kami, membebaskan kami dari belenggu kuasa iblis dan dosa, dan memberikan kepastian jaminan pengharapan hidup kekal. That is okay. Itu sudah, itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu amin. Puji Tuhan. Kami sudah mendapat kepastian. Tapi dimensi kekinian, dimensi yang jasmani, masih kekerasan ada di tanah Papua. Ini pendeta-pendeta, termasuk pendeta-pendeta baptis ini. Termasuk Dr. Yoman ya, bukan Dr. Andus ya, saya mau kasih tahu. Dr. Yoman. Jadi termasuk bilang mengaku dokter ini bikin apa? Ya, sama seperti yang 3 orang Mayus itu yang datang dengan kerendahan hati. Mereka cendekiawan, ilmuwan. Mereka orang kaya, bawa emas dan perak. Itu orang-orang kaya, tergolong orang kaya. Tidak perlu. Tapi mereka tahu bahwa mereka membutuhkan keselamatan. Dan mereka dan kerendahan hati datang. Jadi sekarang, hari ini kita bicara dalam konteks Papua. Saya minta kepada Anda semua, yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Amerika dan di Kanada,
Jadilah seperti 1000 lilin yang bercahaya, yang bersinar. Mari kita perbaiki kondisi iklim di Papua. Orang tua kita yang begitu terus. Negara kasih tahu, ini negara ya. Tadi saya lihat konsulat juga hadir, jadi dengar itu ya. Saya ini firman Allah. Saya sudah lihat ibu siapa tadi itu. Terima kasih Anda bisa ikut di sini. Jadi dengar, negara dengar ini. Kami manusia punya martabat dan punya harga diri. Kami bukan separatis. Kami bukan OPM. Kami bukan KKB. Kami bukan makar. Kami berbicara tentang keadilan. Keadilan. Keadilan yang adalah nilai Pancasila. Pancasila. Bilang ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi di Papua tidak ada kemanusiaan. Tidak ada keadilan di Papua. Di sini hadir itu hanya kekerasan yang hadir di Papua ini. Sehingga menciptakan kejahatan kemanusiaan luar biasa hari ini. Orang ditembak mati. Tapi tidak pernah diselesaikan. Ini yang dimaksud gereja kah? Ini yang dimaksud Natal kah? Nah, kamu punya ruang bagus, jadi Bapak sampaikan. Apa kamu bikinnya, jadi Bapak sampaikan ini. Kehadiran kita untuk mengubah itu. Hadirkan Natal yang sesungguhnya. Ya. Natal yang mengubah wajah kekerasan itu menjadi kedamaian. Ya, ketidakadilan itu menjadi yang adil. Ini. Sekarang saya mau ada satu kisah ini. Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat operasi militer Indonesia diduga. Dia bilang begini, ini dengar para mahasiswa, ya para IMAPA di Amerika, Kanada, dengar ini. Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas, dan batuk berdahak. Suhu di hutan sangat dingin diliputi es di pegunungan, di hutan-hutan. Jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati. Ini di hutan. Waktu operasi militer saudara berjalan di Duga. Ini peristiwa kisah nyata. 2 Desember 2018. Ini kisahnya. Kisah nyata. Tetapi saya tetap mengasihi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik. Tidak dibuang. Dengan dirumpus walaupun ya sudah mati di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon. Dan daun yang dipanaskan itu ditempelkan pada suhu tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu. Para mahasiswa IMAPA yang di Amerika dan Kanada. Ini orang tuamu yang ada. Ini perilaku negara. Kita harus perbaiki. Kita harus koreksi. Seperti Firaun tadi. Para Firaun yang tidak mau bahwa ada raja yang baru yang lahir. Dia ada punya rencana untuk membunuh Yesus. Ada Firaun hari ini. Di Indonesia hari ini. Tampil sebagai Firaun. Ini sebagai Goliat. Firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus harus mengubah paradigma ini. Kalau memang betul-betul Yesus itu lahir sebagai Raja Damai. Tapi di Papua, di Intan Jaya, orang tidak Natal. Yang mereka pergi cari tempat aman. Yang Natal di sana TNI Polri. Mereka expose, mereka bilang, oh Natal di Intan Jaya. Ini Natal yang bohong. Natal yang merusak. Ya. Para mahasiswa dan mahasiswi yang ada dalam IMAPA di Amerika dan Kanada. Kita lihat ini situasi kondisi data seperti ini. Oleh karena itu, kehadiran kita dengan ilmu pengetahuan kita, dengan kecerdasan kita, dengan skill kita,
dengan kemampuan kita, mari kita menjadi pembawa damai dan pelaku damai. Pertama dalam konteks Papua. Kita sudah dalam firman Tuhan kita baca tadi. Yesaya 10 sampai dengan ayat. Yesaya 11 sampai 1 dan 11 sampai 10 tadi. Macan tutul, itu binatang yang paling galak yang digambarkan tadi. Terus beruang, ular tedung, ular beludak, yang bisa dia bersama-sama domba, kambing tadi dijelaskan. Ini gambaran damai yang sesungguhnya. Para mahasiswa dan mahasiswi, mari. Di Papua, saya mau katakan, gereja sudah ada hampir 1 abad, 1,5 abad, 165 tahun. Tapi damai itu belum pernah. Damai itu ada di gedung-gedung ibadah sana. Ya, pakai jas dasi. Ya, Bapak tadi tidak pakai dasi, saya pakai jas atau dasi, tapi pakai jas dasi, berdoa yang bagus-bagus. Berdoa Tuhan Allah memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di desa sana. Tuhan Allah beri mereka hikmat pengetahuan. Tapi pemerintah yang didoakan masih bunuh-bunuh orang Papua. Atas nama keamanan nasional. Atas nama NKRI. NKRI itu tidak ada dalam Alkitab. Ini harus dilawan oleh gereja sebenarnya. Dari mimbar sesungguhnya. Itu sebenarnya tugas daripada gereja. Karena Yesus lahir, itu dia tidak netral. Dia harus berpihak pada yang tertindas, yang dianiaya, ya, yang miskin, yang lemah. Gereja harus. Tapi hari ini, ya termasuk saya barangkali, ya selalu duduk dengan penguasa-penguasa, ya orang-orang hebat sana berdiri, tertawa-tertawa, minum kopi, dan aduh Bapak baik. Dan sementara, sekarang saya kembali pada doa tadi. Kita berdoa Tuhan Allah, doa yang bagus-bagus, khotbah yang bagus-bagus, bilang aduh Tuhan Allah memberkati pemerintah kami dari pusat sampai TNI aparat keamanan yang bunuh-bunuh umat Tuhan, tapi tidak pernah berdoa TPNOP. Itu binatang kan? Atau apa? Orang bilang, negara buat begitu stigma, mitos yang seperti itu. Kita sudah gereja yang ikut ke sana. Sebenarnya tidak, gereja tidak. Itu salah. Alkitab tidak bilang orang Papua itu separatis. Orang Papua itu makar. Apalagi KKB. Tidak. Ini. Mari, kalau mau menciptakan damai yang sesungguhnya, kita harus koreksi perilaku negara yang merendahkan martabat umat manusia. Ini yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya sampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Kalian mempersiapkan diri baik-baik, memajukan diri baik-baik, menjadi seperti lilin-lilin yang bercahaya untuk menerangi dunia, menerangi Indonesia, menerangi West Papua, menerangi Pasifik, menerangi Melanesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan, refleksi yang Tuhan mengingatkan kami bahwa masih ada kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan kami, terutama di Papua. Melalui refleksi renungan ini mengingatkan kami tentang apa arti sesungguhnya kelahiran Yesus di dunia ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati para mahasiswa, apa yang ada di Amerika dan juga di Kanada. Dalam nama Yesus, Raja Damai itu kami berdoa. Amin.